gue dikasih 10 juta, gue mau party langsung gitu kan. Gue mau beli gadget baru gitu kan. Atau enggak deh, gue pengen mulai investing, atau gue pengen kasih ke orang tua gitu ya. Semua pilihan-pilihan ini nantinya akan menentukan ketenangan finansial teman-teman. Mungkin dimulainya umur 30 kayak gitu ya. Nah, ini mungkin jawabannya disimpan masing-masing nih, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus di sini ada mulai investment versus savings. Kalau misalkan ada yang tahu, apa bedanya investasi dengan menabung? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bedanya investasi dengan menabung? Boleh raise hand atau boleh by chat ya? Nggak ada yang tahu? Oke. Oh, nggak ada. Oke. Jadi sebenarnya, ada tuh. Boleh? Mas Ferdanda Gilman. Boleh tuh di open mic. Ya, izin. Boleh. Kalau menurut saya, investment itu ketika kita taruh uang kita di instrumen investasi, yang mana uang itu nanti digunakan untuk operasional perusahaan yang kita beli sahamnya, dan nanti akan ada dividen yang kita dapat. Kalau saving itu kita simpan uang kita secara pribadi, ditabung aja, gitu. Oke. Thank you, Mas Fernanda Gilman. Oke, jawabannya nggak salah, bener-bener. Tapi mungkin aku bisa lebih simpelkan ya. Jadi yang namanya investasi itu adalah kegiatan kita untuk mengumpulkan uang, untuk mengumpulkan suatu aset gitu ya, dengan harapan gitu ya. Karena memang investasi ini nggak jauh-jauh dari dari kehidupan muda gitu ya, di mana penuh harapan, di mana penuh kenangan gitu ya, di mana penuh sukacita yang ada di sana gitu ya. Jadi investasi itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan suatu aset investasi dengan harapan, jadi ada harapan di sana bahwa kelas aset investasi ini akan mengalami kenaikan di suatu saat. Itu investasi. Nah, kalau misalkan menabung adalah kegiatan untuk mengumpulkan uang gitu ya, dan tidak mengharapkan kenaikan, tapi dia akan digunakan. Jadi kalau misalkan investasi itu ada harapan akan kenaikan, kalau misalkan savings itu dia tidak ada harapan untuk kenaikan gitu. Artinya kalau nabung ya udah kita nabung untuk kita gunakan di kemudian hari. Kalau misalkan investasi ada harapan saham atau kelas aset yang kita investasikan itu harganya naik kayak gitu. Oke. Nah, terus di sini saya pengen lebih dalam lagi dan lebih detail lagi soal yang namanya investasi. Jadi teman-teman, investasi itu tadi mungkin secara harfiah saya udah coba kasih tahu gitu ya, kegiatan untuk mengumpulkan aset ya dengan harapan aset itu akan bertumbuh nilainya. Nah, akan tetapi investasi ini kan banyak macam gitu ya. Mungkin teman-teman tahu bahwa investasi itu ada yang namanya investasi fiskal dan non fiskal gitu ya. Jadi investasi fiskal itu adalah investasi yang berbentuk gitu ya. Kalau misalkan investasi yang non fiskal itu yang tidak berbentuk. Nah, kalau misalkan jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya yang fiskal itu apa aja, Mas? Nah, kalau fiskal itu ya sudah jelas sebenarnya. Properti, gitu ya. Properti itu apa, Mas? Rumah, ruko, terus habis itu perhiasan. Terus habis itu ada lagi, Mas. Kalau misalkan saya beli mainan Hot Wheels tahun 1994 punya ayah saya, katakanlah seperti itu. Itu saya simpan dan itu bisa jadi barang investasi nggak? Bisa. Ya, artinya itu sudah menjadi barang collectible. Itu bisa jadi aset investasi. Jadi makanya investasi dimanapun ya boleh. Akan tetapi concernnya dulu investasi ini
buat apa, tujuannya apa, nanti kita akan bahas. Ya, itu tadi yang fiskal. Jadi ada properti, ada perhiasan, ada alat-alat yang memang antik gitu dan segala macam. Nah, terus juga ada yang non fiskal. Non fiskal ini yang tidak berbentuk. Pak, kalau misalkan non fiskal itu cryptocurrencies termasuk nggak? Iya termasuk juga, kayak gitu ya. Saham, cryptocurrency, deposito, terus setelah itu ada apalagi reksadana, obligasi, you name it lah, banyak banget kayak gitu ya. Itu adalah kelas aset investasi kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak bedanya investasi dan nabung? Biar apa namanya? Biar jalan nih ininya nih. Apa namanya? Diskusinya biar jalan, biar enak. Oke, ada yang mau nanya dulu? Monggo kalau misalkan ada yang mau nanya ya, bisa raise hand boleh. Oke, nggak ada? Kita lanjut? Oke deh, kita lanjut ya. Boleh dilanjut? Next slide. Nah, terus kalau misalkan nih kita sebagai mahasiswa gitu ya, kan tadi udah dijelasin tuh investasi adalah apa, nabung adalah apa. Terus habis kayak gitu investasi itu ada yang fiskal, ada yang non fiskal kayak gitu ya. Nah, terus Pak, kalau misalkan buat kita gitu ya, kalau misalkan buat kita seorang mahasiswa gitu ya, kita bisa berinvestasi di tempat yang seperti apa kayak gitu ya. Terus juga banyak banget investasi-investasi yang ilegal saat ini. Dan kemarin saya tanggal 19 ya, tanggal 19 April itu saya adain kelas juga sama, tapi sama teman-teman dari Esa Unggul kayak gitu. Nah, di situ ada yang ngebahas soal yang namanya judi online, gitu ya. Apakah judi online termasuk dari investasi, Pak? Kayak gitu. Nah, saya jawab iya, ya. Saya jawab iya. Akan tetapi tingkat resikonya sangat-sangat tinggi, gitu. Makanya saya tidak mengizinkan, bahkan saya tidak mengizinkan gitu. Bahwa kalau misalkan teman-teman nanya ke saya, Pak, boleh nggak judi online? Jangan. Karena memang di situ sudah ada pengaturannya bahwa teman-teman pasti kalah kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin investasi mau kemana, buat teman-teman mahasiswa, kita cari ke hal yang paling dekat dengan kita. Teman-teman ada yang namanya galeri investasi di Trisakti School of Management, kayak gitu ya. Jadi teman-teman ada tuh bisa belajar ke galeri investasi Trisakti School of Management. Teman-teman bisa tanya, apa itu reksadana, apa itu saham, apa itu obligasi dan segala macamnya. Bisa tanya, boleh banget. Karena itu terbuka untuk umum, ya. Nah, kalau misalkan untuk newbie katakanlah gitu ya, untuk newcomers gitu ya, Pak kita investasi kemana? Saranku, investasi itu harus di tempat yang legal pertama. Yang kedua jelas. Kenapa kayak gitu Pak? Ya, karena kalau misalkan kita mau ngomongin soal investasi, kalau misalkan tempatnya tidak jelas gitu ya, tempatnya tidak jelas dan tempatnya tidak terregulasi secara negara, itu cukup bahaya. Makanya dari aku bilangnya, dari seminar kali ini saya harap teman-teman bisa berinvestasi di tempat yang legal, aman, jelas kayak gitu ya. Nah, contohnya kemana? Ke pasar modal gitu ya. Pasar modal itu apa, Pak? Pasar modal itu tempat bertemunya orang yang butuh duit gitu ya, atau perusahaan yang butuh duit dan teman-teman yang punya duit. Itu pasar modal. Simpelnya kayak gitu. Pasar modal itu ibaratkan seperti mall di mana teman-teman bisa beli produk-produk investasi. Toko-tokonya itu adalah sekuritas. Seperti kami, PT Miraset Sekuritas Indonesia.
kayak gitu. Oke, terus Pak, tapi kenapa kok di slide-nya cuma mutual fund, blue chip stock, dan gold saving? Kayak gitu ya. Karena, karena menurut saya, teman-teman tuh kebutuhannya itu belum ada urgensi untuk hal-hal yang, let's say, menikah gitu ya. Artinya masih cukup jauh lah ya untuk hal seperti itu. Makanya teman-teman saat ini harus mengumpulkan dana darurat. Dana darurat bisa dikumpulin Pak, bisa. Nah, tapi dikumpulinnya itu saran saya bukan ke tabungan yang teman-teman biasa pakai untuk nabung. Kenapa? Satu, itu ada pajaknya. Yang kedua, returnnya itu sedikit. Jadi kalau misalkan return yang kita dapat itu kurang dari inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini, aset teman-teman atau uang yang teman-teman tabung itu nilainya akan turun. Makanya harus investasi, karena investasi tujuannya adalah untuk melindungi nilai dari inflasi. Seperti itu. Oke, Pak kemana? Ke mutual fund. Mutual fund itu reksadana. Nah, buat reksadana sendiri, ada beberapa jenis nih reksadana. Ada banyak reksadana jenisnya. Akan tetapi, ini boleh dicatat ya, teman-teman kalau misalkan mau nabung saat ini, gitu ya, saat ini teman-teman mau nabung, teman-teman nabungnya itu ke reksadana pasar uang, itu yang pertama. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Nah, itu yang kedua. Pak, ada yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ada, akan tetapi resikonya sangat tinggi, gitu ya. Sebenarnya umumnya tuh ada 4, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, reksadana campuran dan reksadana saham ini sangat beresiko aku bilangnya. Jadi makanya aku tidak menyarankan untuk teman-teman masuk ke reksadana pasar uang dan masuk ke reksadana campuran dan saham. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau berinvestasi di reksadana, gitu ya, itu bisa masuk ke reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Pak, kalau misalkan saya mau beli reksadana, belinya di mana? Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau beli reksadana gitu ya, teman-teman bisa melakukan pembukaan account di PT Mira Aset Sekuritas Indonesia dan teman-teman sudah bisa beli tuh yang namanya reksadana. Reksadana tuh murah, teman-teman. Reksadana itu dimulai dari 100.000. Jadi kalau misalkan teman-teman ada uang nganggur 100.000 per bulan, daripada dipakai buat hal-hal yang nggak jelas gitu ya, nongkrong, ngopi, habis 100.000, dengan dimasukin ke reksadana. Itu menurutku. Oke, itu tadi mutual fund. Terus yang kedua, investasinya ke blue chip stock. Pak, blue chip stock itu apa? Atau saham itu apa? Tadi sebelum kita masuk ke saham, kita masuk dulu ke reksadana. Jadi reksadana itu penjelasan harfiahnya adalah uang yang dikumpulkan ya, atau dana kelolaan yang dikumpulkan dalam satu wadah gitu ya. Terus nanti dana itu akan dikelola oleh manajer investasi sebagai expert yang mengelola dana tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, nggak punya waktu buat trading saham, buat investasi di saham, harus baca laporan keuangan dan segala macam, ya udah, saya beliin aja reksadana pasar uang 100.000, lihat deh nanti sebulan 2 bulan uangnya nanti growth. Kayak gitu. Ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya, nanti aku kasih kontakku di bawah, teman-teman bisa tanya soal reksadana dan lain-lain. Oke? Nah, itu tadi reksadana. Terus kita lanjut lagi ke blue chip stock, ya. Pak, kenapa harus saham-saham yang blue chip? Kenapa nggak cuma asal saham aja, ya gitu ya? Oke, teman-teman. Kalau dari awalnya dulu, saya pengen ngebahas soal saham itu apa. Oke, sampai sini ada yang tahu penjelasan saham itu apa? Dari sekitar 169 orang yang hadir, ada yang tahu penjelasan saham itu apa?
Boleh ya? Nanti di raise hand kalau misalkan ada yang tahu. Atau by chat, aku pengen tahu dulu nih, tahu nggak sih saham itu apa? Dari teman-teman Trisakti School of Management. Anyone? Ada yang tahu? Nggak ada. Waduh, nggak ada yang tahu nih saham itu apa. Mungkin kalau sungkan menjawab langsung di chat juga boleh ya, Pak ya? Boleh di chat kok. Takut Pak, suaraku sumbeng ya, suaraku bindeng gitu. Boleh. By chat tuh nggak apa-apa. Ada yang tahu? Nggak ada. Waduh, nggak ada yang tahu. Oke deh. Jadi kalau misalkan saham itu ya, saham itu adalah salah satu instrumen investasi ya di mana teman-teman tuh bisa jadi pemilik perusahaan. Wow, kayak gitu ya. Karena secara harfiahnya itu adalah saham itu adalah surat bukti kepemilikan suatu entitas atau suatu modal di suatu perusahaan. Ya. Jadinya kalau misalkan teman-teman beli nih, Pak, saya punya saham BCA 1 lot. Kayak gitu. 1 lot itu 100 lembar gitu ya. Bisa nggak Pak? Saya bilang kalau misalkan saya sebagai pemilik saham BCA, pemilik perusahaan BCA, bisa gitu ya. Bisa. Tapi cuma 0,0000 sekian persen. Seperti itu. Ya. Jadi itu saham. Dan kenapa saya bilang specifically blue chip stock? Karena kalau misalkan saham-saham yang nggak blue chip itu kan rentan atau volatilitasnya itu sangat tinggi. Karena ketika kita nabung di bank BCA gitu ya, nabung di bank BCA kita cuma dapetin return mungkin paling tinggi itu 5% per tahun, belum dipotong pajak dan segala macam. Kalau misalkan deposito. Tapi kalau misalkan kita beli sahamnya gitu ya, kita beli sahamnya, kita bisa dapetin tuh yang namanya keuntungan lebih dari 5% dalam 1 tahun. Kayak gitu. Itu adalah keuntungan berinvestasi di saham. Pak, tapi kan yang namanya investasi itu high risk, high return. Betul banget. Betul banget. Jadi kalau misalkan kita berinvestasi di tempat yang return-nya itu tinggi, pasti dia punya yang namanya resiko juga tinggi. Kayak gitu. Dan ini catatan juga untuk teman-teman, kalau misalkan ditawarin investasi yang tidak memiliki resiko, gitu ya, itu coba di cross check ulang, gitu ya. Karena setiap investasi yang pasti adalah resikonya, bukan keuntungannya. Itu ya, tuh. Setiap investasi yang pasti itu adalah resikonya, bukan keuntungannya. Investasi manapun, mau fiskal, mau non fiskal, setiap investasi yang bisa dipastikan itu adalah resikonya. Oke, balik. Blue chip stock itu yang seperti apa Pak? Gitu ya. Gampang. Kalau misalkan teman-teman mau cari, teman-teman Google aja LQ45. Jadi 45 saham terliquid gitu ya, yang ada di Indonesia, yang ada di Bursa Efek. Pak, apa 45 saham itu bisa dikatakan saham blue chip? Enggak. Nanti kalau misalkan teman-teman mau melakukan pembelian saham, kalau misalkan bingung, bisa tanya ke PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Bisa tanya ke nomorku, bisa gitu ya. Misalkan mau ada uang, katakanlah 1 juta, Pak, saya beli saham BRI atau BCA ya, atau saham Gojek Tokopedia, kayak gitu ya. Nah itu kan nanti dianalisa dulu, dibantuin analisanya sama kami, investment specialist dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Kayak gitu. Jadi, kenapa kita berinvestasi di saham-saham yang blue chip relatif lebih aman, gitu ya, relatif lebih aman. Dan kinerjanya itu bertumbuh setiap tahunnya. Oke, setelah itu ada gold saving. Pak, ini kan pasar modal. Kenapa kok ada gold saving kayak gitu ya? Gak apa-apa. Yang namanya setiap investasi yang memudahkan gitu ya, yang untuk pemula gitu ya,
biar tahu nikmatnya investasi itu seperti apa, bisa kok nabung ke emas. Kayak gitu. Misalkan untuk yang cewek, Pak, boleh nggak Pak aku beli perhiasan? Boleh banget. Kayak gitu. Karena selain digunakan sebagai perhiasan untuk mempercantik diri, itu juga bisa digunakan sebagai alat investasi. Kayak gitu. Ada yang tahu sekarang harga emas 1 gramnya berapa per hari ini? Ada yang tahu? 2 jutaan, seingat saya. Seingat Mas siapa nih? Bagas Suryanto, Mas. Bagas Suryanto. Oke, Mas Bagas Suryanto, sekitar 2 jutaan ya. Dulu aku tahun 2024 aku menikah gitu ya. Kita jadi curhat. Jadi tahun 2024 itu aku menikah. Aku beli emas 5 gram, itu 1 gramnya itu masih sekitar 1,1. Sekarang udah 2 juta. Gitu ya. Nah itu makanya kenapa aku bisa sebut investasi kemana, bisa ke gold. Untuk yang fiskalnya. Kayak gitu. Oke? Nah, sampai sini dari mutual fund, dari blue chip stock, dari gold saving, ada yang mau ditanya nggak? Monggo ya, kalau misalkan ada yang mau diskusi atau ada yang mau ditanya, silakan banget. Boleh banget. Oke? Ada? Ada yang mau nanya? Oh, tuh. Harga emas saat ini itu 2.100.000 untuk Antam dan 1.965 untuk UBS. 2.100.000. Udah hampir naik 100%, hampir naik 100% dalam waktu 1 tahun. Kayak gitu. Itu juga karena ada kepanikan kepanikan ekonomi ya. Politik ekonominya main. Oke. Gak ada yang mau nanya? Yakin? Oke, kita lanjut dulu. Boleh? Next slide. Nah, terus Pak, kalau misalkan oke deh, saya mau pilih untuk berinvestasi gitu ya. Apa tips dan trik untuk kita memulai suatu investasi? Yang paling pertama yang tidak saya sebutkan di sini adalah apa? Adalah niat gitu ya. Niatnya dulu nih harus dibenerin nih. Kadang kita niat buat investasi, ngelihat gadget baru, ada asetnya udah bertumbuh sedikit, dipakai lagi. Kayak gitu ya. Nah, itu ya keseringan keseringan yang terjadi pada teman-teman mahasiswa. Adekku juga masih mahasiswa gitu ya. Terus dia juga udah kusuruh untuk berinvestasi, tapi ketika aset investasinya itu bertumbuh baru sedikit gitu ya, dan ada keinginan untuk membeli suatu barang, akhirnya dipakai lagi. Jadi makanya yang paling penting itu adalah niatnya dulu gitu ya. Niatnya dulu dibenerin, oke saya mau investasi untuk katakanlah ini ya. Oh ya. Oke, saya mau investasi untuk bentar. Ya, saya investasi untuk lanjutin pendidikan. Saya mau investasi untuk saya mau investasi untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri gitu ya. Saya mau investasi untuk kecil-kecilan untuk menikah nanti. Itu boleh banget gitu ya. Jadi mulai investasi itu dengan niat. Yang kedua, baru deh kita mulai dari uang yang kecil gitu. Yang mungkin di anggapan kita itu kalau misalkan kita nongkrong pasti itu kepake. Let's say gini. Oke, udah buka account di Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Terus setelah itu, wah sebulan dari uang jajan sisanya katakanlah, halo, apakah terdengar suaranya? Kedengeran, keren Pak. Iya, soalnya ini ada yang nanya nih, apa meetingnya sudah mulai katanya.
Oh, kayaknya dia masuk terlambat, Pak. Nggak apa-apa, lanjut aja. Kayaknya Lanjut masuknya ya. terlambat. Ya udah. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi itu ya. Tadi pertama niat, yang kedua itu kita mulai dari uang yang kecil yang memang kita anggap ketika kita main ke suatu kafe atau segala macam itu uang itu pasti kepake gitu, pasti hilang segitu. Kayak gitu ya. Contoh, misalkan dalam sebulan pasti nongkrong habisnya 100.000 kayak gitu ya. Nah, itu mulai disisihkan teman-teman. Pakai uang yang paling tidak berasa gitu ibaratnya, investasi itu. Ya. Jadi mulai dari uang yang paling kecil. Nah, terus yang kedua, konsisten. Ya. Kenapa? Karena yang namanya berinvestasi itu adalah bukannya kita lari sprint nih. Nah, bukannya kita lari sprint, tapi kita itu lari maraton. Jadi semakin lama gitu ya, semakin jauh, semakin besar gitu ya. Itu Itu adalah investasi. Kayak gitu ya. Jadi intinya investasi itu bukan lari sprint, bukan mau cepet-cepetan siapa yang dapat lebih banyak, bukan. Tapi siapa yang melakukannya secara konsisten dan selama mungkin yang mereka bisa. Ya. Terus yang ketiga, tentukan tujuan investasi, gitu ya. Nah, mulai dari sekarang saya itu sudah tuh menentukan. Jadi dari uang income saya spread ke beberapa kelas aset investasi gitu ya. Ada yang memang ke ke saham itu untuk nanti pensiunan saya. Terus habis itu ada reksadana itu untuk uang pendidikan anak saya gitu ya. Jadi jelas tuh tujuannya. Pokoknya saya nabung setiap bulan saya untuk A, B, C, D sampai Z. Sampai nanti tujuan itu tercapai. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di sini saya coba rangkum untuk kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan gitu ya biasa dilakukan oleh investor pemula ya. Yang pertama itu adalah FOMO, ikut-ikutan ya. Aduh, teman-teman gue beli saham ini nih, ikutan gitu. Tahu-tahu pas beli sahamnya turun ya. Fear of missing out. Intinya ketakutan ya. Intinya adalah mau ikut-ikutan doang. Kayak gitu. Banyak nggak Pak yang kayak gitu? Banyak gitu. Bukan cuma dari teman-teman mahasiswa aja. Nasabah-nasabahku yang yang baru-baru juga sama kayak gitu. Yang umurnya, jadi umur itu tidak menentukan bahwa kita itu bisa jago berinvestasi, enggak. Makanya yang namanya investasi itu harus mesti gitu ya. Dimulai dari muda. Jadi apa? Tahu, oh investasi di sini asetnya seperti ini, terus fluktuasinya seperti ini, kayak gitu ya. Jadi udah tahu tuh, nggak kaget, nggak takut, katakanlah punya keuntungan 100%, nggak takut, nggak tiba-tiba oh ya udah jual aja dulu, nggak takut kayak gitu. Itu yang namanya berinvestasi. Ya, makanya yang namanya investasi itu harus terus belajar, ya. Yang kedua, nggak punya tujuan investasi gitu ya. Tujuan investasi itu penting teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tujuan investasinya ya udah deh saya mau investasi gitu ya. Saya mau investasi sebanyak 200.000 per bulan di akhir tahun buat tambahan beli gadget baru. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada salahnya. Karena teman-teman masih belajar untuk berinvestasi. Once teman-teman udah kerja, teman-teman udah punya income, teman-teman punya tujuan-tujuan besar lain gitu. Oh, mau beli rumah, oh mau beli mobil, kayak gitu ya. Oh, mau punya villa di mana? Boleh. Nah, itu tujuan-tujuan investasi.
Dan teman-teman harus punya tujuan investasi. Jangan kalau misalkan ditanyain, misalkan siapa tadi, Mas Bagas ya, gitu ya, atau Mas Gilman, Mas Fernanda Gilman misalkan ya. Mas Fernanda punya tujuan investasi nggak? Aduh, saya tujuan investasinya mau nabung aja sih Kak, gitu. Nah itu nabung tuh bukan tujuan investasi teman-teman. Kayak gitu ya. Tujuan investasi itu teman-teman mau beli A, mau beli B, mau beli C. Untuk A, untuk B, untuk C. Jadi tetapkan tujuan investasi teman-teman sebelum teman-teman berinvestasi. Oke, terus yang ketiga itu mau cepet cuan. Gitu ya. Nah ini salah banget. Teman-teman, yang namanya investasi itu bukan cepet-cepetan cari cuan. Gitu ya. Tapi lama-lamaan konsisten berinvestasi. Itu ya intinya ya. Jadi jangan mau cepet cuan. Kalau misalkan teman-teman tujuannya cuan, percaya deh, pasti malah loss. Ya, ini cerita saya yang sudah saya alami 5 tahun belakangan mungkin ya dari nasabah-nasabah saya yang pengen cepet cuan. Jadi udah beli saham di harga tinggi, terus habis itu sahamnya turun, dijual sama dia, tiba-tiba sahamnya naik tinggi. Gitu. Itu udah sering banget hal seperti itu kejadian ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berinvestasi, jangan mau cepet cuan, santai aja. Oke? Terus nggak paham resiko investasi. Iya, jadi teman-teman masuk katakanlah ke kelas aset investasi yang agresif, contohnya seperti saham dan forex dan cryptocurrency contohnya, gitu ya. Tahu nggak sih resikonya yang teman-teman bisa dapat tuh apa? Tahu nggak sih cara kerja si kelas aset investasi itu seperti apa? Nah, teman-teman harus paham ketika teman-teman mau berinvestasi di kelas aset tertentu. Contoh, pengen investasi di saham, gitu ya. Pengen investasi di saham, gitu ya. Tapi teman-teman tahu nggak saham itu bisa melakukan penurunan dalam satu hari itu paling banyak 35% dalam satu hari. Kayak gitu. Dan teman-teman tahu nggak batas penurunan maksimalnya itu 35% dalam satu hari. Pak, kalau misalkan sahamnya jelek bisa turun terus tuh, turun terus. Karena di saham itu tidak ada batas penurunan. Ya. Untuk untuk berhari-hari ya. Kalau misalkan batas penurunan per hari itu 35% paling tinggi. Kayak gitu ya. Dan setiap saham itu pasti berbeda. Gitu ya. Makanya sebelum teman-teman masuk ke kelas aset investasi yang mau teman-teman pilih gitu ya, teman-teman harus tahu resiko investasi itu apa aja di kelas aset investasi tersebut. Oh, kalau misalkan saya mau investasi di saham, bisa delisting ya Pak? Perusahaannya bisa bankrupt ya? Terus nanti uang saya gimana? Nah itu teman-teman harus tahu tuh. Kayak gitu. Nggak asal tiba-tiba, oh ya udahlah, yang penting saya beli saham A gitu ya, saya beli saham A, udah tinggalin, ntar juga cuan, nggak gitu. Ya, kalau misalkan mau kayak gitu, teman-teman masuknya ke reksadana. Beli, tinggal dipantau setiap bulan. Nah, terus lanjut lagi, keseringan cek portofolio. Nah ini nih, jadi banyak juga investor-investor pemula gitu ya, baru beli saham gitu ya, baru beli saham terus tiba-tiba ngecek lagi, kok belum naik sahamnya. 1 menit lagi ngecek lagi, kok belum naik. Terus pas 3 menit cek lagi, kok malah turun gitu ya. Nah, ini nih yang bikin psikologi investasinya teman-teman tuh nggak baik. Makanya jangan keseringan cek portofolio. Terus lanjut lagi, investasi pakai uang panas. Wah, apa nih Pak? Uang dibakar? Enggak. Gitu ya. Investasi uang panas itu uang yang sebenarnya teman-teman akan gunakan. Contoh, dan ini tidak boleh
tidak boleh tidak boleh dicontoh ya sama teman-teman ya. Saya dulu uh, berinvestasi itu di saham menggunakan uang SKS saya. Tapi tidak layak untuk dicontoh ya. Ini contoh buruk gitu ya. Nah, terus saya belilah ke satu saham, untungnya cuan gitu ya. Tapi bayarannya agak telat aja gitu ya. Nah, itu adalah contoh buruk dan tidak untuk dicontoh kayak gitu ya. Tapi ini adalah satu pengalaman yang pernah saya coba. Rasanya itu kayak apa ya? Kayak di Uber kereta lah gitu ya. Jadi makanya jangan pernah berinvestasi pakai uang panas. Ketika teman-teman berinvestasi pakai uang panas, teman-teman pasti mau cepat cuan. Mau cepat cuan, teman-teman pasti keseringan cek portofolio, gitu ya. Jadi psikologi investasinya udah buyar tuh, ya, udah nggak bisa tuh, gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau misalkan kita investasi pakai uang panas, nggak bakalan tenang lah investasinya, seperti itu. Terus selanjutnya, nggak diversifikasi investasi. Pak, diversifikasi investasi itu apa? Diversifikasi investasi itu adalah pemecahan kelas aset investasi. Contoh, teman-teman punya uang 100 juta, amin. Ya, semoga. Terus teman-teman itu taruh 100 jutanya itu semua ke saham yang high risk gitu. Nah, itu bukan diversifikasi, tapi diversifikasi itu adalah teman-teman dari 100 juta, 10 juta masukin ke saham. Nah, dari 10 juta di saham ini dipecah lagi ke saham defensif yang katakanlah 7 juta, 1 juta untuk dipakai trading saham-saham yang volatile kayak gitu ya. 2 jutanya lagi nanti available cash, contohnya seperti itu. Itu diversifikasi atau pemecahan kelas aset investasi. Tujuannya untuk apa? Biar aman. Jadi kalau misalkan ada yang kenal ya, Mr. Warren Buffett, dia bilang dan sering banget ini quote-nya, mungkin udah jadul banget ya. Don't put your egg all your egg on one basket. Kalau misalkan basketnya jatuh, hancur semua investasi kita. Kayak gitu ya. Makanya itu adalah pentingnya diversifikasi investasi. Terus kalau misalkan ditanya, kalau misalkan Pak Pandu gimana? Apakah melakukan diversifikasi? Iya. Saya melakukan ketiga gitu ya. Yang pertama, saya masukkan ke properti, yaitu rumah. Yang kedua, saya masukkan lagi ke ke saham ya. Yang ketiga ke reksadana. Nah, tapi dengan ekonomi yang seperti ini investasi saya itu sekarang lebih condong ke reksadana kayak gitu. Dengan market yang memang tidak menentu ini nih. Ya. Terus habis itu yang ke-8 enggak belajar investasi. Iya. Ini yang amat sangat saya sesali gitu ya. Yang amat sangat saya sesali, jadi di mana teman-teman yang pengen investasi tapi nggak mau belajar investasi, jadi maunya instan gitu. Saya paham beberapa atau definisi Gen Z itu adalah definisi atau gen yang dimana teman-teman itu pengennya sesuatu serba mudah gitu ya. Jadi pengen yang instan aja nih kayak gitu ya. Akhirnya nggak belajar investasi. Ketika nggak belajar investasi, nggak tahu nih ketika terjadi A, terjadi B, terjadi C, teman-teman harus seperti apa. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman mau mulai berinvestasi, jangan lupa belajar investasi juga gitu ya. Belajar investasinya di mana, Pak? Di PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Karena kami atau teman-teman kalau misalkan nggak mau pusing, ikut Zoom segala macam, boleh nggak Pak kita datang ke kantor? Saya pengen tanya-tanya soal investasi. Boleh banget, gitu ya. Boleh banget. Atau biasanya udah disuruh nih sama orang tuanya, udahlah kamu mulai investasi. Nggak tahu dari mana, ajak aja orang tuanya kantor kami. Kita belajar bareng. Apa itu investasi saham, apa itu investasi reksadana, mau ikutan dari mana, dan segala macam.
Boleh banget. Ya. Jadi jangan pernah anggap investasi itu adalah suatu hal yang mahal. Investasi itu bukan suatu hal yang mahal, tapi investasi itu adalah suatu hal yang enggan untuk diketahui. Itu, ya. Terus, habis kayak gitu, ikut-ikutan rekomendasi teman. Nah, ini biasanya investasi di saham nih, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan udah investasi di saham, terus kata temen, gue beli saham ABCD misalkan. Nah, ini katanya nih bakalan naik nih 10% katanya nih. Terus teman-teman ikutan nih, apa kata temennya? Ikut-ikutan, tapi lupa kalau misalkan kalau misalkan saham ini punya batasan take profit dan cut loss. Nah, tapi itunya nggak diikutin tuh. Udahlah, sahamnya loss, terjun bebas gitu, akhirnya nyangkut. Itu sering banget kejadian. Ya, yang ke-10 itu adalah nggak sabaran. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau investasi harus sabar, gitu ya. Harus sabar, harus punya tujuan investasi, gitu ya. Kalau misalkan bingung, tanya ke ahlinya. Jangan asal sahamnya turun katakanlah, langsung dijual. Padahal sahamnya melakukan penurunan sehat atau koreksi sehat. Nah, itu ada tuh nanti penjelasannya lebih detail kalau misalkan teman-teman mau ikutan belajar analisa teknikal, analisa fundamental, itu bisa ke kantor kami. Langsung aja. Atau kalau misalkan teman-teman, aduh males deh ke kantor Roxy, pengen ke teman-teman Galvest, boleh banget. Gitu ya. Nanti teman-teman Galvest di sana bakalan bantu teman-teman buat cari tahu apa sih itu investasi, apa sih itu analisa teknikal, apa sih itu analisa fundamental, kayak gitu. Oke, kita next slide. Nah, ini sebenarnya udah mau akhir-akhir nih, kayak gitu ya. Jadi nanti 30 menit akhir saya kasih untuk apa namanya ya, untuk teman-teman bertanya ya soal investasi nih di pasar modal. Oke. Nah, sebenarnya saya ada tabelnya gitu ya, tabel lengkapnya ilustrasi nabung saham gitu. Jadi teman-teman nabung saham ini adalah kampanyenya Bursa Efek Indonesia dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi kita beli setiap bulan itu dengan entah itu lotnya yang konstan atau entah itu jumlah uangnya yang konstan. Tapi kalau misalkan diilustrasi pada kali ini, di sini adalah value-nya yang konstan. Jadi setiap bulan ya, setiap bulan itu kita di 2023 ya. Ini di 2023 kita beli saham BBRI ya, itu sebanyak 1 juta per bulan. Nah, ketika beli selama selama per bulan itu kan dapat tuh dapat berapa lot berarti? Totalnya itu katakanlah 23 lot ya. Ini 2.300 lembar atau 23 lot. Nah, yang jumlah value-nya itu sebanyak 11.852.000. Akan tetapi di tanggal 29 Desember 2023 harga saham BRI itu menyentuh di harga 5.750. Artinya kita sudah membukukan keuntungan dengan melakukan nabung saham ini sebanyak 1.373.000. Nah, ini kan cuman capital gain-nya aja. Artinya kita beli saham, kita simpen, akhir tahun jual. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman simpen saham, itu biasanya dapat tuh yang namanya dividen. Dividennya itu teman-teman dapat tuh. Yang pertama itu 11.000. Ini di Januari ya. Yang kedua itu ada di bulan April. Bulan April itu agak banyak, sebanyak 184.000, totalnya 196.200. Di total teman-teman dalam 1 tahun dengan melakukan nabung saham, teman-teman untungnya 13%.
13,2% net, gitu ya, nggak dipotong pajak. Karena teman-teman, ketika teman-teman melakukan penjualan di saham itu sudah pajak final, kayak gitu. Jadi 13% per tahun. Pertanyaannya, apakah deposito melakukan hal yang seperti ini, gitu ya? Kita coba next slide. Nah, di sini saya juga buatin yang namanya ilustrasi nabung reksadana dan deposito. Kalau reksadana itu ada yang namanya reksadana Insight Renewable Energy Fund di tahun 2023. Ini per tahunnya itu dia membukukan sekitar 7,94%. Artinya ketika dikali 12 gitu ya. Ketika dikali 12 berarti kita dapetin 952.800. Jadi sekitar keuntungannya itu ya 7,94%, tapi tidak dipotong pajak. Nah, apa yang dilakukan bank ya di deposito ketika kita melakukan investasi sebanyak 12 juta gitu ya, itu nanti net yang didapatkan deposito bank itu kan 6,4% ya. Nah, ini belum dipotong pajak, teman-teman. Pajaknya itu 20%. Artinya dari struktur return yang dibukukan oleh investasi gitu ya, bisa dibilang bahwa yang pertama itu nabung saham, yang kedua itu nabung di reksadana, yang ketiga itu nabung di deposito. Kayak gitu. Dan itu termasuk juga dari segi keamanan. Yang paling aman itu ya berarti pertama di deposito, yang kedua itu di reksadana, yang ketiga itu di saham. Karena tetap saham itu harus kita awasi kayak gitu ya. Karena tadi saya bilang setiap investasi itu yang pasti adalah resikonya. Kayak gitu. Oke. Kita coba next slide. Nah, kita mungkin udah di ujung acara nih ya. Ada yang mau bertanya dari hal-hal yang sudah saya sampaikan? Monggo ya, kalau misalkan ada yang mau Silakan yang ditanya. mau mengajukan pertanyaan. Iya. Atau di kolom chat juga banget. boleh. Di kolom chat juga boleh, kalau misalkan ada yang mau nanya. Kayak gitu ya. Ini saya stop share bisa, Pak? Oh boleh Bu. Oke, saya stop share ya. Biar bisa lihat kolom chat kalau ada pertanyaan. Siap, boleh. Oke. Teman-teman silakan. Masih Monggo ada ya. waktu 30 menit. Boleh terkait materi, boleh bebas deh, boleh apa aja terkait dengan investasi atau yang sudah disampaikan hari ini ya. Betul. Oh ya, tadi buat Mas Fernanda Gilman, nanti Mas bisa Mas bisa konfirmasi ke saya ya. Nanti saya ada mau kasih RDN gratis.